Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heronisa, NPM 19630204. Saya dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen lingkup proyek dan manajemen lingkup waktu. Yang pertama, manajemen lingkup proyek. Pada tahun 1995, hasil studi yang dilakukan JOS menyebutkan bahwa keterlibatan user, misi proyek yang jelas, pernyataan kebutuhan proyek yang jelas, dan perencanaan proyek yang masing-masing meliputi pentingnya keberhasilan proyek. William V. Leban mengatakan bahwa lemahnya definisi dan skop proyek merupakan faktor utama yang mempengaruhi kegagalan proyek. Manajemen skop proyek. Skop proyek meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek. Dalam hubungan dengan siklus hidup proyek, manajemen skop proyek biasanya diterapkan pada tahap initiating, planning, dan controlling. Proyek IT yang potensial dapat dilakukan secara sistematis. Yang pertama, ada perencanaan strategis teknologi informasi. Yang kedua, melakukan analisis area bisnis untuk menentukan area bisnis mana yang memerlukan. Ketiga, menyusun proyek-proyek potensial. Keempat, memilih proyek IT. Manajemen skop pada tahap initiating. Aktivitas utama pada manajemen skop proyek. Yang pertama yaitu inisiasi atau disebut initiation, merupakan tahap pemulaan proyek. Keluaran dari inisiasi berupa proyek charter atau bagan proyek, yang merupakan dokumen utama identitas proyek, sekaligus merupakan ringkasan proyek. Inisiasi proyek sama dengan perencanaan strategis dan seleksi proyek. Selanjutnya, manajemen waktu proyek. Waktu proyek atau bisa disebut umum proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Free float dan total float untuk menghitung waktu. Nah, free float dan total float merupakan total waktu tanda aktivitas tanpa menentukan aktivitas berikutnya. Free float dan total float dapat dihitung dengan menggunakan metode penelusuran arah, bisa dari arah depan maupun belakang. Kontrol perubahan terhadap jadwal proyek. Yang pertama, kurangi kemampuan dalam mengidentifikasi aktivitas proyek-proyek, termasuk urutan pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan aktivitas yang pada akhirnya akan mengakibatkan perubahan waktu pelaksanaan proyek. Ketiga, kurangi akurasinya dalam menentukan waktu aktivitas, sehingga setelah proyek dikerjakan maka akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek atau malah sebaliknya. Hal ini akan berdampak pada pengelolaan sebenarnya,